Sejak kasus Vicky Prasetyo bergulir, sang ibu Emma Fauzia berhadapan dengan banyak seteru, utamanya dengan wanita-wanita yang diduga korban rayuan Vicky. Mendapat serangan dari para wanita yang mengaku korban-korban Vicky, Emma rupanya gerah. Dan kemarin ia akhirnya mengajak berdamai Camelia Gomez, Ade Nurul dan Dewinta Bahar. Entah apa yang bergejolak di hati Emma Fauzia setelah berhadapan dengan ketiga wanita tadi. Tangisnya pecah begitu memeluk Camelia Gomez, seperti berhasil mendaratkan beban berat yang selama ini menindih batinnya. Gak ada pengen diucapkan. Sama pasangan juga dong. Dengan adanya berkumpul ini, saya senang sekali. Semua habis, ceritanya semua tuntas. Saya sangat senang, saya sangat gembira. Yang ini tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa akan ada perdamaian seperti ini. Saya sedih sekali dan saya gembira, saking gembiranya saya sangat terharu dengan adanya kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena biarpun bagaimana dia pernah mengenal anak saya gitu. Ya. Jadi sedih saya rasanya seperti itu. Memang dari awal juga kami nggak mau ada perseteruan ya. Kenapa kami dari awal juga nggak mau saling melaporkan gitu kan? Makanya ditanya sama teman-teman, kok Mbak nggak mau melaporkan gitu kan? Karena kita pikir nggak usah lah, nggak perlu ya gitu kan. Karena kita memang pada prinsip dari awal bukan mencari sampai ke arah sana gitu loh. Cuma ingin menjelaskan kepada masyarakat ini loh fakta yang sebenarnya gitu aja. Bukan yang sampai harus kita sekonyong-konyong pengen sampai ke jalur hukum dan numpang eksis dan segala macam, itu jauh dari kita. Pas aku bilang mau berdamai ya kan, keluarga sih nanggepinnya ya baik-baik aja ya, karena kan aku juga seorang ibu ya. Jadi bagaimanapun apa yang diperbuat sama ibu mungkin membela anaknya ya benar ya kan. Terus kita juga mungkin terpancing emosi ya kan. Apa yang kita sampaikan memang fakta gitu kan. Saya senang sekali hari ini bisa selesai semua. Dan saya juga sayang begitu dia mau membuka pintu maaf. Jadi rasanya saya sayang sekali sama dia ini. Rasa sayang saya benar nggak bisa diungkapkan. Kenapa pertemuan kita jadi ribut gitu, walaupun sekarang udah selesai. Kita pikir udahlah nggak usah memperkeruh dan mempersuram keadaan. Cie, itu bahasa Vicky banget tuh. Aku pikir ya udah mendingan lebih baik gitu ya, kita lebih wise dan lebih dewasa lagi menyikapi semua ini untuk arah lebih baik dan tidak memperkeruh semua jadi biar tidak jadi bias gitu loh. Aku nggak suka yang harus kekerasan yang begini-begini, aku bukan tipikal seperti itu gitu. Kasus yang membelit Vicky seakan penuh intrik. Ibunda Vicky mati-matian membela sang anak yang telah dijebloskan ke lapas Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat. Ia terus menangkis serangan para wanita yang merasa diperdaya Vicky, termasuk serangan dari Camelia Gomez, Ade Nurul maupun Dewinta Bahar. Maka tak heran bila ada yang berspekulasi bahwa perdamaian kemarin penuh rekayasa karena melihat sepak terjang keluarga Vicky selama ini. Seperti kegigihannya membela Vicky selama ini, kemarin pun Emma menangkis tudingan rekayasa. Ya pasti ini damai beneran lah, seperti itu, nggak ada yang direkayasa seperti itu. Oh enggak mungkin seperti itu, karena kan sebelumnya antara pengacara dan antara kuasa hukum dan kuasa hukum kan mereka surat menyurati dahulu seperti itu. Baru sudah ada kesepakatan, baru ditelepon saya, bagaimana ibu bersedia apa Bu Emma? Oh saya sangat bersedia berdamai dengan ketiga orang itu. Kita sebagai seorang muslim tidak perlu yang namanya gontok-gontokan terus yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Kalau mereka sudah mendahului meminta maaf, membuka damai, mengapa tidak? Seperti itu. Siapapun namanya orang itu. udah minta maaf. Orang udah minta maaf. Ngapain juga itu. Harus emosi-emosian lagi gitu. Kita harus menyambutnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa perdamaian malam ini hanya untuk orang-orang yang tidak sombong. Ya, sepakat.
Tadi pun kami sudah berdamai, mereka nggak mau. Itu di luar daripada kuasa hukum loh, mengalir dari ibu sendiri. Dari hati ke hati. Berdamai, berdamai jangan pun di rumah. Sekarang pun kita bersedia, mereka yang nggak mau. Namun Ibunda Vicky terkesan pilih kasih dalam mengajak berdamai, bertangis-tangisan dan berpelukan dengan Camelia Gomez, Ade Nurul dan Dewinta Bahar, tapi tidak melibatkan Desi Kitaro dan Kamel Petir. Mengapa Ibunda Vicky tak mau berdamai dengan Desi dan Kamel? Maka Desi Kitaro pun memilih membiarkan laporannya diproses oleh Polda Metro Jaya daripada menuruti ajakan berdamai dari Ibunda Vicky. Artis-artis yang lain mungkin mau berdamai, tapi kalau aku karena aku kan udah diserahkan sama kuasa hukum si Mas Ramdan, jadi terserah kuasa hukum aku deh sekarang. Kita lihat aja nanti lah gimana dia. Udah terserah kuasa hukum aku lah sekarang lah maunya gimana. Kalau aku sih bingung juga ya. Sekarang udah masuk ini sih, soalnya udah masuk ke Polda juga sih laporannya. Saya tadi sudah mengajakin berdamai. Dan ada Pak Habib juga sudah menyarankan untuk berdamai seperti itu. Tapi mereka menolak, mereka bilang sudah terlambat. Untuk yang belum berdamai, saya sudah berulang-ulang. Ya samalah ingin seperti ini. Apa sama seperti kita? Berdamai. Tapi mereka nggak mau. Tapi tanpa syarat ya, tanpa syarat 7 hari. Dan tulus, berdasarkan dari hati, tidak ada paksaan. Lepas dari kisah perdamaian dan perseteruan tadi, pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono kini tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan proses kelahiran buah hati mereka. Benarkah Tian sudah menjadi suami siaga? Lantas seperti apa persiapan pasangan ini? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Halo pemirsa Inten, jangan lupa saksikan Inten Senin sampai Jumat jam 10.30 dan Sabtu dan Minggu pukul 11. Kelahiran buah cinta Titi Kamal dan Christian Sugiono tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan mereka lakukan bersama. Tian pun menjadi suami siaga. Lantas benarkah selama Titi hamil justru Tian lah yang ngidam? Lalu kisah unik apa lagi dari kehamilan Titi?